Selamat petang untuk saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada petang hari ini kita dapat berkebaktian matahari terbenam. Sebelum kita memulai kebaktian ini, saya menghimbau untuk setiap kita untuk bisa mengecek handphonenya apakah sudah dimatikan atau disilentkan sehingga tidak mengganggu jalannya kebaktian pada hari ini. Terima kasih. Kita memulai kebaktian kita pada sore hari ini dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait kudusnya. Tuhan berada di bait sucinya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Dengarlah firman Tuhan sebagai landasan kebaktian kita pada petang hari ini dari 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Amin. Saat teduh selesai, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan kita, pujian nomor 8. Pujian nomor 8. Masyurkan rajamu dan sembahlah dia. Angkatlah suaramu bernyanyi bergema. Bernyanyilah dengan jantung bergema memuji dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Dia basuh dosaku, ya bertata tinggi. Bernyanyilah dengan jantung bergema memuji dia. Kristus Yesus Tuhan, tatanya kekalah. Kunci kerajaan mau diberikan padanya. Bernyanyilah dengan jantung bergema memuji dia. Kita tetap berdiri dan kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami sungguh bersyukur dan bersukacita untuk hari Sabat ini, di mana Engkau telah mengkhususkan untuk anak-anak-Mu datang berkebaktian, datang untuk memuji, menyembah nama-Mu, datang untuk mendengarkan sabda-Mu, datang untuk melayani Engkau dengan segala diri kami dan segala apa yang Kau percayakan kepada kami. Kami bersyukur Bapa, semua ini kami dapatkan karena Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mati menyucikan dosa kami, sehingga kami semua yang tadinya budak dosa menjadi budak kebenaran, sehingga kami semua bisa dipanggil anak-anak-Mu. Dan kami sebagai anak-anak-Mu bersukacita karena pada hari ini kami kembali lagi bisa berkebaktian. Untuk itu kami ingin menyerahkan semua proses dan semua bagian acara dari kebaktian ini ke dalam tangan-Mu.
Kiranya Engkau memberkati dari awal sampai akhirnya. Dan kiranya Engkau berkenan atas setiap puji dan sembah kami. Dan persiapkan kami saat kami nanti akan mendengarkan sabdamu, sehingga kami bisa membawa pulang berkat yang kekal dari Engkau. Ampuni kami Bapa atas dosa dan pelanggaran kami. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Saudara-saudari dipersilakan duduk. Selanjutnya kita akan membaca Alkitab kita dalam bacaan bertanggapan pada petang hari ini, yang terambil dari Amsal pasal yang ke-28 ayat 1 sampai 28. Proverbs chapter 28 verse 1 to 28. Kita akan baca secara bertanggapan. Nanti di ayat 3 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Amsal pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai dengan 28. Saya akan mulai dengan ayat pertama. Inilah firman Tuhan. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasa, tapi karena orang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri, tetapi orang-orang yang tidak bercelah akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh pada malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian atas penindasannya, tapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan,
tapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang banyak dipercaya mendapat banyak berkat, tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa yang merampas si ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan sama-sama. Siapakah orang percaya hatinya sendiri adalah orang berbaik, tapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan, tapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika orang binasa bertambah jumlahnya benar. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Kita akan diberkati Tuhan ketika kita bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan dan melakukan firman-Nya. Untuk mempersiapkan diri kita dalam perjamuan Tuhan, kita akan menyanyikan pujian 164. Kita menyanyikan pujian 164. Bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu, air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Imanku yang terkecil Tuhan tak tinggalkan, sinarilah jantungku dengan Roh Kudus-Mu. Salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Salib-Mu sandaranku, ku rindu kasih-Mu selama aku hidup, ku mau taat padamu. Salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan, hingga pada surga kelak ada perhentian. Perjamuan kudus akan dibawakan oleh Gembala Sidang, Pendeta Peter Yoksan, dan akan dilayani oleh Diakon Jeffrey. Pada hamba-hambanya dipersilakan. Sebagai landasan perjamuan Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 32. 1 Korintus 11 23 sampai 32 kita akan membaca secara bertanggapan.
Ayat terakhir kita baca bersama-sama. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Sama-sama. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sebagai tanda kasih-Mu kepada manusia yang terbesar adalah pemberian kepada dunia, yaitu Putra-Mu sendiri. Pemberian yang terbaik dari Engkau, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia 2000 tahun yang lalu telah Engkau utus menjadi manusia sejati, tetapi Ia juga adalah Allah sejati. Ya Bapa, karena Kristus menjadi perantara kami, maka kami dapat diselamatkan. Dan kami bersuka cita dan bersyukur bahwa Tuhan Yesus, Dia mewakili kami mentaati seluruh hukum Taurat dengan sempurna. Sebagai bukti Ia adalah Allah sejati, manusia sejati yang tidak dicemari oleh dosa. Karena itu Dialah satu-satunya anak domba-Mu yang layak menggantikan kami mati di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan Yesus rela untuk mati menebus dosa kami, sehingga darahnya yang mengalir dari bukit Kalvari dapat menghapus semua dosa kami yang sudah kami lakukan di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena itu ya Bapa, mohon belas kasihan-Mu, ampuni dosa kami, layakkanlah kami menghadap meja perjamuan kudus milik Tuhan Yesus, agar roti yang melambangkan tubuh Yesus yang tidak ada dosa, kemudian anggur yang melambangkan darah Yesus, darah perjanjian baru yang membasuh dosa kami, sehingga kami dapat diselamatkan untuk terus menjadi anak-anak-Mu sampai selama-lamanya. Berkatilah perjamuan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam sebelum Dia ditangkap, bahkan diadili, dan Dia disalibkan, Dia menghimpunnya seluruh rasul-rasulnya di ruang atas. Seperti sekarang ini, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir, dan di hadapan mereka ada roti yang tidak beragi, roti Paskah. Dikatakan Yesus, roti ini melambangkan tubuh Yesus yang tidak ada dosa. Satu-satunya tubuh manusia yang tidak ada dosa adalah tubuhnya Yesus. Sehingga Dia mengatakan tubuhnya akan disalibkan dan untuk menebus dosa kita. Setelah roti ini diambil, Dia memecahkan roti ini, kemudian Dia bagikan kepada para muridnya. Untuk yang sudah dibaptis dewasa atau reafirmasi iman, silakan mengambil roti. Sesudah roti kita dapatkan, seperti kata Rasul Paulus, kita harus berdoa meminta pengampunan dosa, agar kita dilayakkan untuk menerima roti melambangkan tubuh Yesus.
Kita bersyukur di tangan kita sudah ada roti yang melambangkan tubuh Yesus yang tidak ada dosa tapi rela disalibkan untuk dosa-dosa kita. Mari kita dengan ucapan syukur dan terima kasih kita menerima roti ini. Selanjutnya Tuhan Yesus mengambil cawan. Di dalam cawan ada air anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang mengalir pada saat Tuhan Yesus diberi mahkota duri, disalibkan dari tangannya, kepalanya, kakinya, lambungnya. Hanya darah Yesus yang bisa menghapus dosa manusia. Tuhan Yesus setelah mengambil cawan, dia mengucap syukur, memberkati cawan dan membagi-bagikannya pada para muridnya. Seperti firman Tuhan yang tadi kita baca, kita berdoa untuk keluarga kita yang belum percaya Yesus dan kawan, siapapun yang kita temui, agar kita tidak malu memberitakan Injil pada mereka, supaya mereka bisa percaya dan diselamatkan. Kita berterima kasih bahwa cawan di dalam tray pas untuk kita semua. Kita akan terima cawan ini yang melambangkan darah Yesus untuk penghapus dosa kita yang sudah dialirkan di Bukit Kalvari 2000 tahun yang lalu. Mari kita dengan bersyukur kita menerima cawan ini. Salibnya selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapa kami yang Maha Kudus, Engkau menguduskan kami melalui darah putramu Yesus yang sudah mengalir di atas Bukit Kalvari. Ya Bapa, kami orang berdosa dalam pikiran, perkataan, bahkan perbuatan. Hanya darah Yesus saja yang dapat menghapus dosa kami. Kami percaya dengan sakramen perjamuan kudus ini, dosa-dosa kami sudah disucikan ketika kami percaya Yesus. Kami mohon sekali lagi Engkau menyucikan segala dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan kembali di hadapan-Mu yang kudus untuk melaksanakan tugas kudus, mewakili Yesus, mewartakan Injil kepada orang yang belum percaya. Sehingga dalam kehidupan kami orang bisa melihat Yesus, sehingga mereka mau percaya pada Yesus melalui kesaksian kami. Ya Bapa, kami percaya satu saat Yesus akan datang. Dia sendiri akan memimpin perjamuan ini. Dan kala kami ikut perjamuan kudus Yesus, kami akan punya tubuh yang mulia. Tidak seperti sekarang ini, tubuh kami yang hina, yang fana, tapi dengan tubuh yang mulia, yang selalu memuliakan Engkau sampai selama-lamanya.
Kami bersyukur Bapa, dengan perjamuan kudus ini Engkau telah memberkati gerejamu sehingga bisa menjadi saksi Tuhan Yesus di muka bumi di akhir zaman. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Kita bersyukur kita bisa mengikuti perjamuan Tuhan. Selanjutnya adalah ayat hafalan. Mari kita menghafalkan ayat hafalan kita yang sudah ada di buletin gereja di kotak tengah. Ayat hafalan kita dari Amsal 28, 13, 14 yang juga akan merupakan teks dari khotbah kita pada malam hari ini. Mari kita menghafalkannya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Amsal pasal 28 ayat 13 sampai 14. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Sekali lagi, 1, 2, 3. Amsal pasal 28 ayat 13 sampai 14. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Terakhir kali, 1, 2, 3. Amsal pasal 28 ayat 13, 14. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Amin. Kita bersyukur atas ayat hafalan ini. Kiranya saudara-saudari bisa membawa pulang buletin ini dan bisa menghafalkannya di rumah. Jadwal pelayanan tertera di buletin gereja. Saudara-saudari bisa memperhatikan, mendoakan dan mempersiapkan diri dengan baik. Watak gereja yang pertama, doa dan puasa secara sukarela akan dimulai habis kebaktian mata terbenam sampai besok jam 6 malam. Yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan telah mengizinkan Richard Kopeng Kiong bisa ada bersama-sama kita. Beliau dan istri datang hari Sabtu kemarin dan mereka adalah anggota dari gereja di Calvary Pandan Bible Presbyterian Church dan mereka juga melayani di sana. Hari ini Richard Ko juga akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Kita berdoa semoga pelayanannya di Singapura Tuhan berkati, dan kita juga berdoa semoga perjalanannya pada hari Selasa depan juga Tuhan tolong dan lindungi. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan dalam persembahan kita. Yang akan membawakan kantong persembahan adalah Saudari Lucy. Kita akan iringi dengan lagu 22, lagu nomor 22, Sukacita Kusembahkan. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku, jantungku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyakan olehnya. Beri padaku sukacita, jantungku dicerahkan. Langit bumi Allah
padang hutan, gunung lembah, padang hijau samudra. Burung nyanyi, air mengalir, ajak kami senanglah. Sumber berkat, pohon rahmat, anugerahnya kekal. Sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara dalam kasih-Nya, kita saling mengasihi dalam suka yang bakal. Saya mengundang saudara-saudari bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi mari kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Bapa sumber berkat kami, yang telah memberkati kami dengan tidak terhingga, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Kami bersyukur Bapa, ke dalam tangan-Mu Engkau telah menolong kami semua, bagaimana kami hidup sepanjang minggu ini. Kami juga bersyukur Bapa dengan segala berkat-berkat yang Engkau telah sediakan untuk kami. Dan rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap hari, kami juga merasakannya di hidup kami. Dan saat ini kami datang kepadamu, membawa persembahan kami, perpuluhan kami. Kami mohon Kau menerima persembahan perpuluhan kami, dan Kau yang juga menguduskannya, memakainya untuk memperluas dan memperlebar kerajaan-Mu, khususnya di tempat ini. Kami juga berdoa sesuai janji firman-Mu, yang Kau yang memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini dengan sukacita. Kami menyerahkan semua ini dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari dipersilakan duduk. Untuk anak-anak bisa menuju ruang sekolah minggu. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang tadi disinggung bahwa hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Preacher Ko Peng Kiong, dan beliau akan diterjemahkan, khotbah beliau akan diterjemahkan oleh Gembala Sidang Pendeta Peter Yoksan dengan tema apa yang dimaksud dengan keberhasilan orang Kristen. Kepada kedua hambanya, silakan. Good evening, everybody. Selamat malam saudara-saudara semua. My wife and I are very happy to be here this morning for the worship service and now for the evening worship with all of you. Saya dengan istri saya sangat berbahagia karena dapat mengikuti baik kebaktian pagi maupun kebaktian matahari terbenam bersama-sama kita malam ini. And now we are going to open the Word of God again. Proverbs 28, 13 and 14. Kita akan membuka kembali firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 28 ayat 13 dan 14. And our topic for tonight Tema khotbah kita malam ini adalah is this: how can a Christian, or how can the Christian prosper? bagaimana orang Kristen dapat berhasil. I will read to you in English first. Dibaca dalam bahasa Inggris dulu. Verse 13, he that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Verse 14, happy is the man that feareth always, but he that hardeneth his heart shall fall into mischief.
Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan lubuk jantung akan jatuh ke dalam malapetaka. Amen. Amin. So, can the Christian prosper? What does this mean? Can the Christian prosper? Nah, dapatkah seorang Kristen itu beruntung? And the answer obviously is yes, the Christian can prosper. Jawabannya jelas di sini. Firman Tuhan menjawab bahwa orang Kristen dapat beruntung, But not in the way of this world. Lots of money, lots of houses, big profits, not in this way. tetapi bukan dengan cara dunia, banyak uang, banyak rumah, ya, banyak kesuksesan, bukan secara demikian. It can include this. The Christian can prosper when you walk in God's way and God bless you in your work, in your family, and you become rich. So it can include this, but it is not only material blessings. Nah, dapat berikut ya, yaitu tadi yang disebutkan, orang Kristen bisa diberkati, punya harta dan seterusnya, tetapi itu bukan satu-satunya yang Tuhan berikan pada kita. What is important is you prosper spiritually, meaning that God can help you to succeed in what you are doing, to advance what you are doing as a Christian for the Lord. Artinya Tuhan bisa membuat kamu ya berhasil dalam perbuatan kamu sebagai orang Kristen, sehingga apa yang kamu hasilkan itu adalah sebagai perbuatan kamu sebagai orang Kristen. So what does it mean for you today? You may be young or you may be old. You may be poor or you may be rich. You may be highly educated or you may have no education. Nah, di antara kita mungkin ada yang muda, ada yang sudah berusia lanjut, mungkin kita ada yang punya uang, yang tidak banyak uang, dan juga yang terpelajar, bahkan ada yang tidak terpelajar. So can you prosper? Dapatkah kamu beruntung atau berhasil? Yes, because God who chose you to be his children, who died on the cross, who bought you, right? God wants you to succeed in life, to prosper as a Christian. Ya, Tuhan yang sudah mengutus putranya mati di salib, dia ingin kita berhasil ya sebagai orang Kristen dalam setiap aspek ya kehidupan kita. But why? It is because you are saved to be the light of this world, to bear a Christian witness, to draw people to Jesus Christ. Itu karena kamu ya sudah percaya Yesus, ya kamu harus memancarkan yaitu terang Tuhan Yesus sehingga kamu bisa menarik orang untuk percaya pada Tuhan Yesus. So Christian, God wants you to prosper. And today we're going to look at how you will prosper. Nah, sebagai orang Kristen untuk berhasil, kita mau pelajari malam ini bagaimana caranya. God wants you to prosper, to be successful, whether you're a student in wherever station you are. God wants you to be a Christian who is happy, joyful, able to overcome the challenges in your life. He wants to use you, right? He wants you to prosper, but there are many things that block us. Nah, kita tahu ya sebagai orang Kristen, khususnya untuk yang masih belajar di sekolah, Tuhan ingin kalian berhasil sebagai pelajar, dan banyak begitu tantangan-tantangan yang sudah menghalangi ya kehidupan kita, dan Tuhan mau mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengatasinya sehingga kita berhasil. We have two short verses and I have 2 points. Nah, di sini ada 2 ayat saja, dan pelajaran kita pada malam ini ada 2 hal. So the Christian can prosper if you don't cover up your sins. Yang pertama, orang Kristen bisa berhasil kalau dia tidak menutupi dosanya. You see in the word of God, he that covereth his sins shall not prosper. Ayat 13, siapa yang menyembunyikan, menutupi dosanya tidak akan berhasil. God will not bless you if you have sin in your heart.
Nah, Tuhan pasti tidak akan memberkati kamu kalau kamu menyimpan ya dosa di dalam lubuk jantung kamu. If we look at the life of the Christians in the Old Testament, people like Abraham's servant, he faithfully do God's will, no sin, ready to obey Abraham, ready to do the will of God, no sin, and God prospered this Abraham's servant in Genesis 24. Kalau kita membaca Kejadian 24, ada budak Abraham yang tidak menyimpan dosa dan dia dengan setia mengikuti perintah dari tuannya Abraham. Dan kita melihat ya tugas yang diberikan oleh Abraham kepada budaknya ini, dia berhasil laksanakan. Let me read to you very quickly a few verses from Genesis chapter 24. Mari kita lihat ayat dari Kejadian 24. And verse 21, verse 40, 42, and 56. There are 4 references to Ada prosper. 4 ayat di sini. Pertama dari ayat 21, ayat 40 dan seterusnya. Genesis 24:21. And the man wondering at her, now the servant has gone to look for a wife for Abraham's son Isaac, right? So here is a context here. And the man wondering at her held his peace, to wit, whether the Lord had made his journey prosperous or not. Ayat 21, dan orang itu mengamat-ngamati dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. And we jump to verse 40. Ayat 40, And he said unto me, the Lord before whom I walk will send his angel with thee, and prosper thy way, and thou shalt take a wife for my son Isaac, of my kindred and of my father's house. ayat 40, tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai aku dan akan membuat perjalananmu berhasil sehingga engkau akan mengambil untuk putraku yaitu Ishak seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. And also 42, verse 42. And I came this day unto the well and said, O Lord, God of my master Abraham, if now thou do prosper my way which I go. Ayat 42, dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. And finally in verse 56, Akhirnya di ayat 56. and he said unto them, Hinder me not, seeing the Lord had prospered my way. Send me away that I may go to my master. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku supaya aku pulang kepada Tuanku. You see, Abraham's servant had a mission, a work to do, to look for a wife for the master's son, for Abraham's son Isaac, to look for a wife. And he said, the Lord prosper me in my way. The Lord is with him, helping him. Without God's help, he will not succeed. But God is helping him, opening the way, helping him to move until he complete his mission. Nah, kita melihat ya, budak Abraham ini ditugaskan untuk mencari istri untuk Ishak putra Abraham, dan langkah demi langkah ya Tuhan memimpin perjalanannya sehingga dia berhasil menemukan calon istri untuk putra dari tuannya yaitu Abraham. So the Christian, you and I, cannot be sleepy, weak, uncertain, lost, afraid. We cannot. Nah, sebagai orang Kristen kita jangan menjadi orang yang tidak yakin atau malas-malasan ya, sehingga kita itu ya menjadi seperti orang yang terhilang di dunia ini. Kita tidak boleh seperti itu. God has given each one of us a mission to preach the gospel of Jesus Christ, to bring the light, the good news to so many around us who are outside God's kingdom. Tuhan telah memberikan kita tugas untuk mengabarkan Injil Tuhan Yesus yang menjadi terang dunia, sehingga Injil Tuhan Yesus dapat dikabarkan kepada begitu banyak orang di dunia ini yang masih terhilang, supaya mereka melihat cahaya kebenaran Injil dan mereka dapat diselamatkan. On Friday, when we arrived in Pontianak, it's our first visit here, and we thank God also
for prospering our way, for bringing us here to Pontianak. Nah, pada hari Sabtu waktu kami tiba di Pontianak, kami bersyukur kami bisa tiba di Pontianak dengan keadaan baik. So on Friday, we had the privilege. Saturday. Friday we arrived. Wait, let me see. Saturday. Saturday. Okay. So on Saturday, when we arrived, all right, we followed Reverend Peter Yoksan and Sister Pipit and Brother Rudy and Brother Juliamin. All right, and we went around to a few homes. So thankful to see the work of God in this place. Waktu kami tiba bersama istri yaitu penginjil Kho dan dia bersama saya, istri saya PI Julimin dan PI Rudi, kami mengunjungi beberapa rumah dan mereka bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan di Pontianak dan Kuburaya. So all of us have a work to do, and you have a very important work in Pontianak. Kita semua punya tugas masing-masing dan kita punya tugas yang penting ya di Pontianak ini ya. So we pray that just as the Lord prospered Abraham's servant, He will prosper each one of us. Nah, seperti yang tadi kita baca, Tuhan telah membuat budak Abraham berhasil dalam misinya. Tuhan juga akan membuat kamu dan saya berhasil dalam misi kekristenan kita. But we are not to cover up our sins. Tetapi kita harus jangan menutupi dosa-dosa kita. We turn back to Proverbs 28. Kita membuka kembali ke kitab Amsal pasal 28. Cover up his sins. Menutupi dosanya. The sin is pelanggaran, right? We transgress the law of God. Nah, dosa itu adalah kita melanggar yang Tuhan larang. The Ten Commandments you are familiar with in Exodus chapter 20. Seperti 10 perintah Allah di Keluaran 20 kita sangat menghafalnya. And when Jesus came, He told us the two greatest commandments in Matthew chapter 22. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus waktu dia mengajar di Matius 22, dua perintah yang utama. To love God with all our heart, soul, mind, strength, right? And to love our neighbors as ourselves. Yaitu kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan sepenuh lubuk jantung kita, sepenuh jiwa kita, sepenuh akal budi dan kekuatan kita, dan juga mengasihi tetangga kita seperti diri kita sendiri. So we want to be a Christian who prosper. We must first deal with our sins. Nah, sebagai orang Kristen yang mau berhasil, yang pertama harus kita dapat mengatasi dosa kita. Who don't have sin? Siapa yang tidak berdosa? We all have. Semua kita orang berdosa. Whether it's the church leaders, it's the long-time members of the church, or a new Christian, we all are sinners, saved by grace, but we still continue to sin. Nah, orang Kristen baik dia itu ada pemimpin gereja, kemudian orang Kristen yang sudah lama maupun yang baru, kita semua adalah orang berdosa yang diselamatkan melalui anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kita masih menjadi orang berdosa di dunia ini. Why do you and I continue to sin? Mengapa kita masih bisa jatuh dalam dosa di dunia ini? Haven't we believed in Jesus who died for us and we died to our sins? The blood washes clean and we have a new nature now. We don't have the sinful nature inside us. We have a new nature, the Christ nature in our heart. But why do we still sin? Nah, mengapa sekarang kita masih bisa jatuh dalam dosa? Padahal kita sudah percaya Yesus. Kita bukan lagi budak dosa manusia lama. Kita sudah punya yaitu pribadi baru dalam Yesus Kristus, ciptaan baru. Kenapa kita masih bisa jatuh dalam dosa? Because we have not been glorified and gone to heaven. We are still in this body of death, in this flesh. Kita masih belum diberi tubuh mulia, kita belum sampai di surga, sehingga kita masih hidup di tubuh yang fana, tubuh yang hina, tubuh daging yang masih bisa jatuh dalam dosa. So our greatest sins will be the lust of the flesh and the lust of the eyes, what we see, and the pride of life. Nah, dosa kita adalah yang pertama, nafsu daging. Yang kedua adalah nafsu mata. Yang ketiga adalah kesombongan. Itu yang membuat kita berdosa. Even the great apostle Paul,
He says in Romans 7, right? There is a tension. There is a fight, a conflict inside him. He don't want to sin, but he sin. Nah, di dalam Roma 7, yaitu Rasul Paulus, dia berkata ada konflik antara kebenaran dan dosa. Itu terjadi. Dia tidak mau berbuat yang tidak dia ingini, tapi itu dia lakukan. Jadi artinya dia adalah orang yang masih bisa jatuh dalam dosa. So all of us have sinned, but the blood of Christ washes clean. But tonight we may sin. Tomorrow we will sin again. Don't cover up. The Bible says in verse 13, he that cover up his sins shall not prosper. Nah, kita memang orang berdosa, tapi sudah percaya Yesus, dosa-dosa kita sudah dibersihkan dengan darah Yesus. Begitu kita mengaku dosa, dosa kita dibersihkan. Tetapi ya hari ini kita berdosa, besok mungkin kita berdosa, akui dosa, dan jangan ya menutupi dosa kita. We cannot prosper as a good Christian witness because you talk to your classmate, you talk to your friend, you want them to come to know Jesus Christ, but then we have sinned. We disrespect our father, our mother, and we are lazy. We don't do our school homework. When people look at our life, they don't want to be Christians. Nah, kita menjadi orang yang menjadi batu sandungan. Kalau kita percaya Yesus, tapi kita tidak hormat orang tua kita, kita tidak belajar baik-baik, sehingga orang tidak mau ya mengikuti kehidupan kita, sehingga mereka tidak mau menjadi orang Kristen karena kita punya kesaksian yang tidak baik. Yes, we have become a stumbling block. Ya, kita menjadi batu sandungan untuk orang. So we need to meditate. Don't cover up our sins. We pray. I challenge all of us in the morning, in the evening, to pray. Lord, open my eyes. Help me to see my sin, that I may confess, that I won't cover up. You know, we tend to cover up. We don't want people to know. We want to put a good show and let people see the good things in us. But we know we are not so good. We have sinned. Nah, kita harus berdoa pagi, siang, malam supaya Tuhan menunjukkan kepada kita dosa-dosa kita, supaya kita bisa bertobat mengakui dosa kita. Dan memang manusia suka sekali ya menutupi dosa-dosanya. Dia ingin tampil ya dengan sempurna supaya dipuji oleh manusia. Tapi Tuhan tidak senang. Kita harus berdoa supaya Tuhan menunjukkan dosa kita, dan kita jangan menutupi dosa kita, tapi kita mau bertobat. We don't confess our sins to the priest or to anybody, but we must confess our sins to God who sees all things and knows all things. Do we still dare to hide it? Kita tidak mengaku dosa kita kepada imam di gereja Roma Katolik, tapi kita langsung mengaku dosa kita kepada Allah yang melihat segala sesuatu. Kalau dia mengetahui segala sesuatu, tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan. Bagaimana kita mau menutupi dosa kita di hadapannya? When we don't cover up our sins, when we confess our sins, our faults before the Lord, then He will open the way. He will use you, right, to advance the mission, and you will progress in life. Nah, kalau kita tidak menutupi dosa kita, tapi kita mengakuinya, kita bertobat, maka kita diampuni dosanya dan kita dapat dipakai Tuhan untuk melaksanakan misinya ya secara berhasil, dan banyak orang bisa percaya Yesus karena kesaksian kita. But confessing the sins is not enough. Mengakui dosa saja tidaklah cukup. The Bible says, whoso confesseth and forsaketh, right? Forsaketh his sins, them shall have mercy. Nah, ayat 13 ya tidak menutupi pelanggaran, mengakuinya dan meninggalkannya akan dibelas kasihani oleh Tuhan. So when we become Christians, we give up our idols, we don't worship any other god, right? But we must now forsake all other things that take the place of God. Money, ourselves as God, our children as God. We must forsake everything, leave them behind, and only worship God. Nah, waktu kita percaya Yesus, kita sudah meninggalkan ya penyembahan berhala. Tapi ada saja yang menjadi berhala kita. Bisa saja diri kita menjadi berhala kita, anak kita jadi berhala kita, uang kita jadi berhala kita. Semua itu harus kita tinggalkan. So you also know the verse that says in Psalms, if you have iniquity in your hearts, God will not hear
your prayers. Nah, dalam Mazmur dikatakan, kalau kita menyimpan ya dosa dalam lubuk jantung kita, doa kita tidak akan didengar oleh Tuhan. So it's a high standard. It's not play. It's not very simple. We must every day pray to the Lord, open my eyes, help me to see my sin, and I will confess it. I will forsake all these things behind and I will follow you. Help me, God. Ini bukan perkara yang ringan, tetapi hal yang serius ya, kita harus tiap hari berdoa supaya Tuhan membuka mata kita akan dosa kita dan kita mengakuinya, kita bertobat meninggalkan dosa kita supaya kita dapat dipakai oleh Tuhan. So that's the first one, the first point. Ini adalah pelajaran yang pertama. Don't cover your sins, but confess, forsake them. Nah, yang pertama, jangan menyembunyikan dosa kita tetapi mengakuinya dan meninggalkannya. And the second point, how you as a Christian can prosper, you can grow spiritually, you can become more mature, you can serve the Lord more and more. How can you prosper in the things of God? Yang kedua, sebagai orang Kristen, bagaimana kita bisa beruntung? Bagaimana kita bisa berhasil dalam pekerjaan yang Tuhan tugaskan kepada kita sebagai orang Kristen? The Bible says in verse 14, fear God always. Ayat 14, firman Tuhan memberikan perintah, berbahagialah orang yang senantiasa selalu takut akan Tuhan. Yes, we fear God. We know He is our Creator. We know He is powerful. We know He can cause us to lose our life. He's a fearful God. Yes, we fear Him. Nah, kita memang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Dia telah menciptakan kita, Dia maha kuasa, bahkan Dia bisa ya mencabut nyawa kita kapanpun Dia mau. But here the Bible says, fear God always, senantiasa, continually. Alkitab mengajarkan kita harus takut kepada Tuhan selalu, senantiasa, setiap saat. We cannot say, I know already. Fear God. He is the Almighty God. Fear Him. You cannot say that. We must, every moment, when we fall, we get up again, we remember, fear God, fear God. Nah, kita hanya ya menjadi orang ya kalau hanya mengatakan aku takut Tuhan itu tidak cukup, tapi kita kalau kita jatuh kita bangun, kita senantiasa terus ya takut akan Tuhan setiap saat. So in our day, there are many moments, there are many times we forget God. We go our own way. Nah, dalam hidup kita sebagai orang Kristen seringkali ya kita ya melupakan Tuhan. Kita melakukan pekerjaan kita berdasarkan kemampuan kita sendiri. The book of James tells us, don't boast, don't say, tomorrow I will do this for the Lord, I will go there and do things for the Lord. Don't say this because you do not know tomorrow what will happen. Nah, di Alkitab khususnya surat Yakobus dikatakan, kamu jangan bilang besok aku mau ke sana, besok aku mau ke sini melakukan ini dan itu, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. So put a new word into your speech. God willing. Right? God willing, I will do this. Nah, tetapi kalimat kita menjadi betul kalau kita mengatakan, kalau Tuhan izinkan, besok saya akan melakukan ini. Kalau Tuhan izinkan, besok saya akan melakukan itu. Itu yang betul ya kalimatnya. And it was God's will for us to come to Pontianak because this is our first time and we haven't seen a lot of our friends, whether in FEBC or in Miri where we serve together in the vacation Bible school. We want to come here. We commit it to the Lord, and the Lord has prospered our way, brought us these few days such a blessed time with the brethren. Jadi kami mendoakan perjalanan kami, kalau Tuhan izinkan kami akan datang ke Pontianak. Kenapa? Karena ada beberapa teman yang sama-sama kuliah FEBC, ada juga beberapa teman yang bersama-sama melayani di SAL di Miri, sehingga kami mau datang melihat ya saudara-saudara di sini, dan Tuhan telah mengabulkan doa kami dan kami ditibakan di kota Pontianak. But we fear God. We also know He may have something else for us. We cannot always have our ideas, our plans perfect. Cannot. God is good. God is great. We are small. He may change the plan, just like we are supposed to go to Kuching. I go back to Kuching on Tuesday, Wednesday, but now change. Tuhan itu baik ya, kita jangan bilang saya punya rencana ini, Tuhan tolong berkati 100% persis seperti rencana saya. Tuhan itu dia punya
kemahakuasaan bisa mengubah rencana manusia yang tidak sempurna. Karena kita kecil, dia besar. Dia maha tahu, kita tidak maha tahu. Nah, seperti kami, rencananya memang mau pulang ke Kuching pada hari Selasa, tapi Tuhan mengubah rencana itu. So early tomorrow morning, we will fly back to Kuala Lumpur. Nah, besok pagi kami terbang ke Kuala Lumpur. Tidak lagi Selasa ke Kuching. Why? Kenapa? Because the situation in my family has changed. My mother is very sick. She has been very sick for the last few years, and especially so in the last 1 month. But we still come here trusting the Lord, and God prosper our way. But now, right, my mother may have another 2-3 days. She's very old, 96 years old, 94 years old. You can pray for her. If you remember her, God have mercy. But now she may have only 2-3 days. So my family say, come back, come back. Right? So tomorrow we change our plan. We will fly home. Nah, Pricheko itu asalnya dari Kuala Lumpur. Mamanya masih di Kuala Lumpur, sudah sakit memang lama sekali dan sekarang dapat berita dia harus cepat ke Kuala Lumpur karena dikatakan mamanya yang usia 94 tahun hanya bisa tinggal hidup ya 2-3 hari lagi. Doakan dia supaya mamanya ini bisa akhirnya percaya pada Tuhan Yesus. Dia akan besok ya pagi jam 11 kembali ke Kuala Lumpur, tidak lagi Selasa ke Kuching. We learn to fear God. Never let the name of God be shamed. Because if we delay, the family will say, this is your mother. You don't come back. What's so urgent? So we have to pray for wisdom, and the Lord put in our heart, my wife and me, and we decided it is God's will. And we have finished our mission. We thank God we have finished the purpose. We come to Pontianak. We have done almost everything. Thank God for that. But now there's a change. We cannot say continue with our plans stubbornly. Right? The Lord who knows best, we just follow and obey, do the right thing, honor our parents, commandments, right? Commandment number what? Keep the Sabbath day, I number translate 5, first. huh? Yeah. We follow the commandment. We don't langgar. We don't want to transgress the law. We must honor our mother, right? And go back. Memang ya itu Pricheko dan istri sudah membeli tiket pulang ke Kuching Selasa, tetapi karena mamanya sakit, dia harus segera kembali ke Kuala Lumpur besok. Jadi ini sesuai dengan perintah nomor berapa? Hormati ayahmu ibumu. 5 ya. Jadi mereka berdoa ya. Ya sebenarnya mereka bisa dari Kuching hari Selasa, tapi ya lebih baik dari Pontianak karena ada flight langsung ke KL. Mereka tidak boleh ya kepala batu. Jadi mereka mengubah rencana berdasarkan firman Tuhan. You look in verse 14, right? It says, you fear God always, but he that hardeneth his heart, or his decisions. I don't want to change. This is what I planned. I must do it. No, we cannot harden our heart. When the Lord show you, you must be soft. You must change, humble yourself, and do it. Nah, dikatakan mengeraskan jantungnya, ya. Kita tahu Tuhan ingin kita mengubah rencana kita yang tidak sempurna. Dan kita kalau tidak mengubahnya, kita akan apa? Jatuh ke dalam malapetaka. Kita tidak boleh mengeraskan ya otak kita, pikiran kita dan jantung kita. We will fall into mischief. A lot of people will plan and say bad things about you and the church of God. Nah, kita lihat ya banyak orang ya yang akan berkata-kata jelek ya tentang kamu dan tentang gerejanya Tuhan. There's another word, right? I checked the Malay dictionary. Malapetaka also kecelakaan. Jadi kata malapetaka dalam bahasa Indonesia dan Malaysia itu bisa diterjemahkan sebagai kecelakaan. So just like in Genesis chapter 42, Jacob, right? He don't want to let the youngest son go to Egypt in case anything happened to him there. Seperti di kitab Kejadian pasal 2, dia tidak mengizinkan putra bungsunya Benyamin ya ikut ke Mesir. Mischief can be bad things that happen to him. He may not come back. Karena dia khawatir ya kalau Benyamin diizinkan ke Mesir, Benyamin bisa hilang seperti Yusuf mati. Dia tidak mau itu terjadi. But if you follow God and obey God, nothing by accident, all planned by God. Walaupun dia khawatir Benyamin ya akan mengalami hal yang tidak baik seperti Yusuf, tapi dia izinkan ya setelah Benyamin pergi ke situ tidak ada yang terjadi apa-apa dengan Benyamin. The other person is Nehemiah.
Nehemiah chapter 6 verse 2. Orang berikutnya adalah Nehemia pasal 6 ayat 2. He was doing the work of God, rebuilding the temple. Nah, Nehemia itu sedang membangun yaitu tembok Yerusalem. And the enemies call him, come, we meet together, we discuss, we talk things. But he said no. He know that these enemies are mischief, right? Kecelakaan, something they have planned that will hurt him, that will hurt the work. Nah, musuh-musuhnya itu mengundang dia ya, pergi ke satu tempat untuk bertemu. Tapi musuh-musuhnya sebenarnya di tengah jalan mau membunuh dia. Dia tidak mau ya mengikuti undangan musuhnya karena di tengah jalan dia bisa dicelakai oleh musuhnya. So I've finished covering the 2 points already. Let me just summarize. Nah, saya sudah menjelaskan 2 pelajaran malam ini. Mari kita ulangi kembali. Can the Christian prosper? Can you prosper in your life, happy, trusting, doing more and more for the Lord? Can you prosper? Nah, pertama adalah pertanyaan, bisa nggak orang Kristen itu berhasil, beruntung dalam hal-hal yang kita lakukan sebagai orang Kristen? I've said the answer is yes. Nah, jawabannya sesuai firman Tuhan tadi sudah saya katakan, iya bisa. If God is with you, right, you are doing the work of the Lord, and in many times, God will also bless you materially, right? Blessings, but not all the time. The more important thing is you are able to get closer to God, useful for the Lord. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan bisa memberkati kita secara materi, tapi itu tidak ya hanya itu saja. Tetapi yang penting Tuhan pasti membuat ya pelayanan kita berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan, dan secara rohani Dia ingin ya selalu memberkati kita. So God has saved through Jesus Christ, you and I, given us a new life. Tuhan telah menyelamatkan kamu dan saya melalui Tuhan Yesus Kristus, dan telah memberikan kamu dan saya hidup yang baru. We are His witnesses. Kita menjadi saksi-saksinya Tuhan Yesus. How are you doing? Nah, apa yang sedang kamu kerjakan sekarang? Are you useful? Apakah for the kamu Lord? menjadi orang yang berguna untuk Tuhan? Are you serving Him? Apakah kamu melayani Tuhan? Are you enjoying serving Him? Apakah kamu menikmati pelayanan kamu kepada Tuhan? If not, we check ourselves. Is there any sin in our life that we are covering up? Even we ourselves, ignorant of it or denying the sin. Nah, kita memeriksa diri ya, supaya kita mengenal dosa dan mengakuinya, meninggalkannya, supaya kita tidak ya menjadi orang yang tidak peduli dengan dosa kita, sehingga kita tidak bisa berhasil melayani Tuhan. May the Lord to help each of us to pray and ask Him to show us our sin. And I can guarantee you, when you pray this prayer, God, show me my sin. Right? Listen, God really will answer and show you, right, your jealousy, your pride, your envy, the secret sins. God will show you everything. Nah, marilah kita berdoa, Tuhan tunjukkanlah dosa-dosaku yang tersembunyi, ya, seperti kita seringkali iri, kita cemburu, kita sombong dan sebagainya. Tuhan inginnya kita meninggalkan dosa itu dan bertobat dari dosa-dosa itu. But we cannot be totally free, so we must also ask the Lord, Lord, deliver me from this bondage to sin, to break this sin, and then to follow you, to serve you faithfully. Nah, kita berdoa supaya Tuhan membebaskan kita dari perbudakan dosa, supaya kita menjadi manusia yang kudus, yang bisa melayani Tuhan. By our own strength, we cannot forsake these sins. Like people like gambling, drug addiction, pornography. These are very, very big sins. Cannot be free one. We have to ask the Lord, help me. All right, I have broken your law. Help me to forsake, to be free from the bondage of these sins. Nah, di dunia zaman sekarang ini ada dosa yang memperbudak manusia. Dengan kekuatan sendiri manusia tidak bisa membebaskan dirinya, kecuali Tuhan yang membebaskannya, yaitu dosa seperti berjudi, pornografi, dan obat bius. Itu manusia tidak bisa membebaskan diri. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membebaskan manusia yang sudah diperbudak oleh dosa-dosa seperti itu. And then, so the first one is don't cover your sins, and the second one is fear God, don't harden. Right? Listen. We ask, then we must listen.
That means your quiet time. You pray, you read the Bible, you listen to the sermons. God will speak to you. I tell you, God has spoken many times, but we never listen carefully. Jadi yang pertama, jangan menutupi dosa kita. Yang kedua, kita harus takut Tuhan dan tidak mengeraskan lubuk jantung. Artinya kita mau mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan nasihat Tuhan dan khotbah dari Tuhan. Seringkali ya Tuhan berbicara kepada kita. Masalahnya bukan Tuhan tidak berbicara, tapi kita tidak mendengarkan perkataan Tuhan. It is our own fault. We fall into mischief. We fall into accidents, road accidents, and we get many kind of kecelakaan. Bad things happen to us. You know, God doesn't want bad things to happen to you. God wants to prosper you because He wants to use you, right? So we mustn't harden our hearts, and then God will take care of us. We don't fall into mischief. Jadi dikatakan oleh firman Tuhan, kita jangan mengeraskan lubuk jantung kita supaya kita tidak mengalami malapetaka, kecelakaan, karena begitu banyak kecelakaan. Tuhan tidak ingin kita celaka, tapi Dia ingin memberkati kita. I know sometimes not our faults, not anybody's faults, but we do suffer. Right? That is testing our faith. That is something different. I'm not talking about that. I'm talking about our own sin. Right? That we fall into mischief because we refuse the word of God. Ada orang yang mengalami kehidupan yang celaka karena mereka berdosa terus, tidak mau bertobat. Jadi kita jangan seperti itu hidup kita. So we need to have to know the Lord Jesus Christ more and more, the living word, the written word, the Bible. We must know this because this is what teaches how to fear God. This is what the Bible says, right? The fear of God is the beginning of knowledge. Jadi kita harus takut kepada Tuhan ya, melalui firman Allah yang hidup yaitu Yesus Kristus, dan firman Allah yang sudah ditulis yaitu Alkitab ya, supaya kita bisa takut akan Tuhan, karena dikatakannya dalam kitab Amsal, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. So all that we have learned tonight, all that you have heard tonight is from the word of God, the knowledge that God gives to you and I. Nah, malam ini yang sudah kita pelajari semua adalah firman Tuhan yang memberikan kita pengetahuan yang asalnya di Alkitab itu semuanya dari Tuhan saja. So if you meditate on the word of God, you will know how to fear God. You don't want to sin. That is another help. You will not sin because you know God and you want Him to be pleased with you. You don't want to offend Him. That will help you to stop sinning because, wow, this sin is going to separate me from my God. I don't want to sin. Right? Jadi kalau kita belajar firman Tuhan ini akan mengajarkan kita supaya kita takut Tuhan dan menjauhi dosa. Kita tidak mau ya melakukan dosa, karena kalau kita melakukan dosa, dosa itu akan memisahkan diri kita dari Tuhan. Jadi dengan belajar firman Tuhan bisa menghindarkan kita dari dosa-dosa. So this topic today, can the Christian prosper? And the lessons, don't cover up your sins, fear God always, is also our meditation in my family. Jadi pelajaran malam ini yaitu ya, dapatkah orang Kristen itu berhasil? Jawabannya iya. Itu dikatakan jangan menutupi dosa dan kita harus senantiasa takut kepada Tuhan. Ini adalah yaitu hal yang menjadi renungan di dalam keluarga saya. Because Proverbs 28, you know, you have read so long, so many proverbs, right? You cannot finish. So just take one a day, and this is what my family meditate on just a few days ago, 28th of the month, every 28, right? You will do one verse, because Proverbs 28, no link, right? All separate, right? So you take one verse, you meditate, you think, right? So after 3 years, because some of the 28th of the month we never meet as a family because everybody meeting busy, but when we meet, we will meditate on one verse or 2 verses, right? Meditate on it. Jadi keluarga kami ya, setiap ada pertemuan keluarga, kami akan sesuai dengan tanggal. Kalau tanggal hari ini tanggal 1, jadi Amsal 1 yang direnungkan. Ambil satu ayat
Nah, pada tanggal 28 mereka pernah bertemu, jadi mereka merenungkan Amsal 28 yang tadi kita baca, panjang dan banyak topiknya yang ya satu dengan yang lain itu ya banyak yang tidak langsung berhubungan. Nah, mereka belakangan ini punya kesempatan ya, walaupun sibuk dia bisa bertemu di tanggal 28 dan ayat 13-14 inilah yang mereka renungkan. Jadi kita harus ya merenungkan Amsal ya, tiap hari ambil tanggalnya berapa, pasalnya berapa, ambil satu dua ayat untuk dihafalkan dan direnungkan. Our only help and our only hope is the Word of God. Nah, kita punya pertolongan dan pengharapan satu-satunya hanya dari firman Tuhan saja. I pray that all of you will read the Word of God, meditate, and get the wisdom. And then your way will be prosperous. God will surely prosper the Christian. Dan Thanks you. jadi saya berharap ya kita bisa terus merenungkan firman Tuhan supaya perjalanan kita dibuat oleh firman Tuhan menjadi berhasil. Let us close in prayer. Mari kita tutup dengan doa. Almighty God, our loving Father in heaven, Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami di surga, thank you for your great love for all of us. kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang besar kepada kami semua. Thank you for not only saving us through your Son, but giving us these words in the Scriptures. Dan bukan hanya Engkau telah menyelamatkan kami melalui putra-Mu, tetapi Engkau juga memberikan kami firman-Mu di dalam Alkitab. We thank Thee that your words can be a lamp to our feet and a light to our path. Kami bersyukur karena firman-Mu adalah terang untuk kehidupan kami dan pelita untuk langkah-langkah kami. And so, Lord, I want to commit your people here in Pontianak Church Ya, into your Bapa. loving hands. Saya mau serahkan anak-anak-Mu di Pontianak ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. I pray that you will help them and myself and all Christians everywhere to love your word, to fear you, not to cover up our sins, so that we can advance in the work of the Lord. Saya berdoa supaya kami semua dapat ya mencintai Engkau melalui firman-Mu sehingga kami dapat ya diberkati dalam setiap usaha kami dalam melayani Engkau. So that thy children here and thy church here can advance the gospel work. Supaya gereja-Mu di sini, anak-anak-Mu di sini dapat memajukan pekerjaan pengabaran Injil di bumi Katulistiwa. Lord, you know our hearts, you know our needs. Ya Bapa, Engkau tahu akan lubuk jantung kami dan keperluan kami. Forgive us all our sins Ampunilah segala dosa kami and teach us your way. dan ajarkanlah kami jalan-jalan-Mu. And help us to do the work that you have given to each one of us and to this church. Dan ajarkanlah kami untuk melakukan tugas-Mu yang Kau berikan kepada gereja-Mu dan masing-masing kami. This is our prayer and our humble cry. We pray all these things with thanksgiving in Jesus' name. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami dari lubuk jantung kami yang penuh dengan kerendahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amen. Amin. Thank you. Kita akan tutup kebaktian kita dengan berdiri. Pujian kita yang terakhir itu dari 324, dekat kepadanya. 324, dekat kepadanya. Tuhan berkat-Ku yang baka melebihi jiwaku, sepanjang jalan hidupku ku mau jalan ikut Dia, ku dekat padanya, ku dekat padanya. Sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan ikut Dia. Ku tak ingin nikmat dunia, disanjung dan dihormat. Ku rela tanggung derita, ku mau jalan ikut Dia. Ku dekat padanya, ku dekat padanya.
padanya. Ku rela tanggung derita, ku mau jalan ikut Dia. Lembah gelap, lautan bahaya, ada Tuhan sertaku. Saat pintu kekal buka, ku mau masuk dalamnya. Ku dekat padanya, ku dekat padanya. Saat pintu kekal buka, ku mau masuk dalamnya. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu menerima berkat dari Tuhan kita. Sekarang untuk Dia yang berkuasa menjaga kamu supaya jangan tersandung, bahkan membawa kamu tanpa cacat di hadapan kemuliaannya dengan sukacita besar. Dan untuk Allah Esa bijaksana, yang adalah juru selamat kita, adalah kemuliaan dan keagungan, kekuatan dan kekuasaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Jangan bubar dulu, kita mau foto bersama. Jadi kameranya di sini, bisa difoto semua ya.